Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang sholawat nariyah dan khasiatnya bagi kesehatan fisik, dan bikin takjub peneliti Masaru Emoto yang dari Jepang. Sholawat nariyah atau biasa disebut dengan Kamila Tafrijiyah Taziyah dikenal secara luas oleh dunia Islam termasuk di Nusantara. Di Indonesia, kalangan pesantren dan warga Nahdien sangat akrab dengan sholawat yang satu ini. Namun, belum banyak kaum muslimin di Indonesia yang mengetahui bahwa sholawat itu dikarang oleh ulama Maroko karena pengarangnya berasal dari kota Tazza, Maroko. Maka sholawat nariyah di Maroko juga dikenal dengan sholawat taziyah. Sebagaimana dalam kitab Ajman At-Taqib karya Ibnu Sa'ad yang sudah ditahqiq dan dicetak oleh Dr. Adibaji. Dalam kitab ini tersingkap siapa pengarang sholawat nariyah atau biasa disebut taziyah atau tafrijiyah. Beliau adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Al-Tazi yang wafat pada tahun 866 Hijriah. Beliau adalah seorang wali besar berasal dari kota Tazza, Maroko, yang dimakamkan di Zawiyah di Wahran, Oran, Aljazair. Lalu dipindahkan ke Benteng Bani Rashid. Pengarang kitab ini adalah murid tidak langsung pengarang sholawat nariyah, akan tetapi bapaknya juga muridnya langsung, yaitu muridnya Syekh Muhammad Al-Tazi. Ketika bapaknya bertemu dengan Syekh Ibrahim, beliau menuliskan sebuah sholawat dan titip salam dan doa untuk anaknya. Nah, sholawat itu ternyata sholat yang dikenal kemudian dengan sholawat nariyah. Meskipun harus wallahu alam, bisa dikatakan bahwa redaksi yang beredar sekarang sudah ada tambah-tambahannya, dan itu menurutku tidak masalah karena menyempurnakannya. Informasi ini didapatkan dari bukunya Syekh Abdullah Al-Qaumari yang berjudul Al-Hujjaj Al-Bayinat. Beliau mengutip dari Al-Nahil Al-Tabiz karya Ahmad Bahal Al-Tuburi. Sholawat ini sering dinamakan dan dibaca untuk berbagai hajat dengan jumlah bilangan tertentu. Tata bahasanya yang indah sering membuat sebagian orang salah paham terhadap sholawat ini. Padahal bila memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, tidak ada masalah dengan makna yang terkandung di dalam sholawat nariyah. Karena indah bila dilakukan, sholawat ini sering digunakan untuk pujian-pujian di masjid maupun di mushola. Pengarang sholawat nariyah menguasai berbagai bidang ilmu seperti ulumul Quran, hadis, bahasa Arab, usuluddin, usul fikih, mantik, dan tajwid. Beliau juga ahli dalam bidang syair dan tasawuf. Beliau memiliki karamah yang sangat terkenal, yaitu menginisiasi aliran air untuk daerah Oran, baik untuk penduduk maupun kepentingan irigasi. Dalam buku yang ditulis oleh Alvin Iqbal, tertulis testimoni dari kaum muslimin yang mengamalkan sholawat nariyah. Di antara berbagai khasiat yang disebutkan, ada beberapa khasiat yang terkait dengan penyembuhan penyakit. Seseorang yang juga disebut namanya dalam bukunya tersebut mengungkapkan bahwa bukti khasiat sholat nariyah untuk menyembuhkan koma. Adapun kisahnya sebagai berikut. Di kampung kami itu pengamal sholawat, yaitu sholawat nariyah menjadi andalan amaliyah setiap Lailatul Ijma dan wasilah bagi warga yang sakit untuk sembuh. Di Cilacap, Jawa Tengah, hasilnya menakjubkan. Yang tadinya menurut dokter penyakitnya tidak ada obatnya, tidak ada harapan sembuh, koma lama, tapi dengan wasilah mengumpulkan warga dan membaca sholawat nariyah, alhamdulillah sembuh. Kisah lain berasal dari kesembuhan penyakit seseorang, yaitu mahasiswa yang berasal dari Aceh yang kuliah di Maroko dan mengalami sakit di kota Tengger. Penulis buku ini sekaligus saksi mata atas kejadian ini. Menuturkan kisahnya sebagai berikut. Ia sakit ada pembekuan di pembuluh darahnya di bagian otak. Dokter memvonis operasi kepalanya besok. Malam harinya, kawan-kawan PPI atau Penghimpun Pelajar Indonesia, yaitu di Maroko, mengadakan majelis zikir sholawat nariyah.
di sekretariat PPI di ruang rapat. Dipimpin oleh Kuntoro, jumlah bacaan sudah dibagi rata sesuai dengan jumlah hadirin, termasuk yaitu penulis buku ini yaitu Alfian Iqbal. Mereka gotong royong membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Di tengah-tengah kita diletakkanlah air minum. Setelah membacanya sebanyak 4.444 kali, air yang ada di tengah-tengah kita yang dibacakan dan dikirim di kota Tegal. Keesokan harinya, sebelum operasi, dokter mengecek kepalanya dan Masya Allah, pembekuan di otaknya sudah mencair dan lancar dan bahkan sembuh. Tidak jadi dioperasi berkat wasilah sholawat nariyah. Dari berbagai testimoni sholawat nariyah ini bisa menjadi bacaan ruqyah. Penyakit yang dapat diruqyah dengan sholawat nariyah ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari penyakit fisik hingga penyakit non-fisik. Hal ini sekaligus menepis tuduhan sebagaimana kalangan yang sering melemparkan tuduhan negatif terhadap sholawat nariyah. Mungkin karena kesalahpahaman sebagai kalangan menuduh dengan tuduhan yang tidak pantas terhadap sholawat ini.